logikanya sebenarnya kalau dalam ekonomi, kalau seseorang kita beri tambahan modal bisnis ini ya, bukan rumah tangga, tambahan modal 100.000, logikanya harus bertambah asetnya 100.000. Iya. Tapi ternyata kadang-kadang di masyarakat petani kita, kalau kita bantu dia bibit misalnya seharga taruhlah mungkin 500.000 apa dan sebagainya, tahun depan 500.000 tidak ada, hilang. Di mana salahnya itu? Salahnya tidak ada tahap awal untuk meyakinkan bahwa petani itu bahwa ini harus berulang karena dia bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah Tok Wan Channel pada siang hari ini dengan membahas menyangkut masalah prospek pertanian dengan pupuk organik. Sengaja kami bahas ini, kita tinggal dulu masalah politik. Kemarin lebih banyak kita membahas masalah politik ya, terutama menyangkut masalah pemilu kada. Tapi sekarang pada hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana prospek pertanian dengan organik. Sebab apa saya katakan ini sekarang? Ini ada program Pak Samsuar, Gubernur Riau kita yang lalu, yang sekarang mau maju lagi, bukan mau maju, harus maju. Dan beliau bagaimana ke depan bahwa agar pertanian di Riau ini dapat ditingkatkan, bagaimana memenuhi kebutuhan pangan yang sangat merisaukan bagi daerah kita ini. Dan beliau mengharapkan semua lahan-lahan yang ada di Provinsi Riau ini yang kosong itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, untuk itu saya ingin meminta tanggapan dan pembahasan dari salah seorang sumber kita yang cukup pakar dan memiliki kompetensi di bidang ini, yaitu menyangkut mengembangkan pupuk organik ini. Siapa lagi kalau tidak kenal dengan seorang aktivis ya, pembelajaran masyarakat yang istilahnya IPB ya, Institut Belajar Bakat. Siapa namanya? Yaitu Pak Margolang. Saya undang beliau. Assalamualaikum Pak Margolang. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Nazar? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Bapak ini cerah ya. Ini janggut pun nampak saya lah ikut sunnah ya tak ya. Ini betul. Ini seorang petani yang sangat pada agama ya tak ya. Pada syar'i ya tak. Supaya berkah Pak ya. Amin. Baik Pak Nazar. Nah Pak Nazar, saya ingin nih membahas sedikit Pak, minta Bapak sebagai narasumber. Tetapi inti-inti tuan-tuan jangan lupa ya, subscribe-nya supaya ini lebih berkembang lagi. Nah, bagaimana Pak Nazar? Kita Riau ini Pak, Pak Samsuar sangat konsen sekali pada bidang pertanian ya Pak. Dan beliau berupaya bagaimana tanaman pangan di Riau ini berperan, baik dari segi peningkatan teknologi dan bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang kosong bagi masyarakat. Nah, pandangan Bapak dalam meningkatkan pertanian organik, prospeknya di Riau yang akan datang, ini sangat memberikan peluang. Apalagi gini Pak, karena berkaitan dengan adanya pembangunan zona halal. Ya, zona halal ini yang dibangun oleh pemerintah Pak Samsuar ini, di sana itu berjalannya ekonomi syariah, menyediakan zona kuliner makanan ya, sesuai dengan segi budaya daerah kita makan produk Melayu ya. Kemudian begitu juga makanan yang halal ini berkaitan kebersihannya ya, kemudian kesehatan ini kan sangat berkaitan dengan produk-produk yang halal itu, mengembangkan ekonomi syariah di Provinsi Riau ini supaya negeri kita ini berkah. Dan bagaimana kita lihat Malaysia kan, ini sudah berjalan. Nah, kita menarik wisata ini sesuai dengan konsumen yang diperlukan oleh para wisatawan kita ke Provinsi Riau ini.
Silakan Pak Nazar. Baik, terima kasih Pak Wan. Terima kasih undangannya. Berbicara tentang pertanian organik, alhamdulillah saya bersama teman-teman di Riau sebenarnya sudah memulai beberapa tahun terakhir ini tentang bagaimana pemberdayaan kawan-kawan di pertanian organik. Mungkin sebagai informasi, saya informasikan bahwa kami di Pekanbaru ini ada instalasi belajar bakat, tadi sudah disampaikan, itu untuk para petani kita belajar. Saat ini kegiatannya ada pengolahan ikan lele dengan lele sedap, kemudian budaya lele dan patin, kemudian pertanian organik dan urban farming. Karena kita di Pekanbaru. Itu unit usaha yang dia dilakukan di sana. Iya, sana. Ada pembuatan kompos pupuk cair. Juga kita ada pelatihan online, namanya juga IBB Pemerintah. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada yang magang di sana, Pak. Dia sudah yang sekarang sedang berlangsung, itu ada 6 orang SMK dari Rimbu Melintang, 2 orang dari SMK Ermolek, 4 orang dari Unri, 2 orang dari Aceh ya. Kemudian ada 1 orang dari Dumai dan 1 orang dari Politeknik Padang. Jadi di sini kenapa saya kemukakan di sini bahwa dalam pertanian organik ini sangat penting bagaimana pemberdayaan masyarakatnya, SDM. Ya. Nah, jadi kenapa lahan-lahan itu tidak terkelola dengan baik? Karena mungkin kemampuan kita dalam meyakinkan petani ini bagaimana mereka bisa menghasilkan produk-produk yang baik dan sehat itu. Jadi pada akhirnya tentunya orang itu di tahap awal dalam dia hidup ini tentu yang penting dia makan. Nah, disinilah mungkin pemerintah bagaimana berupaya agar distribusi pangan ini yang penting yang pertama mereka akses bisa makan dulu. Tapi sebenarnya untuk kedepannya mungkin kita harus mulai belajar bagaimana agar mereka dengan sendirinya bisa mengusahakan pertanian dengan baik sehingga tidak ada lahan kosong. Jadi kalau kami di pemberdayaan itu ada 3 hal sebenarnya kunci pokok dalam pemberdayaan itu yang kadang-kadang orang lupa. Yang pertama namanya kemampuan enabling. Yang kedua powering, yang ketiga baru protektif. Jadi kenapa pemerintah rata-rata membiayai kegiatan itu empowering, bagaimana mereka bisa melaksanakan, tapi lupa di tahap awalnya. Oh, jadi empowering ini maksudnya untuk bagaimana dia bisa melaksanakan usaha itu dengan baik, apakah organik apa dan sebagainya. Oh gitu ya. Tapi lupa di tahap awal sebenarnya harus ada namanya enabling, memungkinkan dia dimotivasi agar dia merasa dia bahwa mampu melaksanakan itu. Kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sudah banyak yang melakukan bantuan-bantuan apa dan sebagainya, tapi akhir tahun dia hilang lagi, habis. Kenapa? Si masyarakat tidak diyakinkan bahwa dengan bantuan yang sedikit ini sebenarnya dia harus mampu meningkatkan pertaniannya. Nah, sehingga dia tinggal. Logikanya sebenarnya kalau dalam ekonomi, kalau seseorang kita beri tambahan modal bisnis ini ya, bukan rumah tangga, tambahan modal 100.000, logikanya harus bertambah asetnya 100.000. Tapi ternyata kadang-kadang di masyarakat petani kita, kalau kita bantu dia bibit misalnya seharga taruhlah mungkin 500.000 apa dan sebagainya, tahun depan 500.000 tidak ada, hilang. Di mana salahnya itu? Salahnya tidak ada tahap awal untuk meyakinkan bahwa petani itu bahwa ini harus berulang karena dia bisnis. Nah, makanya sebenarnya di pertanian kita udah membentuk namanya kelompok tani kan. Itu sebagai kelas belajar, sebagai unit produksi, wadah kerjasama. Sebenarnya di sana bisa kita jadikan wadah untuk mereka belajar. Karena kita mau tidak mau di tahap awal yang namanya usaha itu kan harus ada modal. Ya baiklah, pemerintah kadang-kadang bisa bantu modal, tapi kan itu sesaat. Kalau di dalam dia setiap hari berusaha, kalau kita bertanya dari mana modalnya, tentu itu akan diambilnya dari uang dari rumah. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau kita membina si kelompok tani ini sebagai kelas belajar dunia produksi, mereka menyimpan modal di sana. Sebenarnya dulu udah pernah ini disebutkan oleh salah seorang kepala dinas kita, bahwa kalau seandainya petani ini dikelola dengan baik, mereka punya modal, sehingga waktu dia berusaha, dia tidak perlu lagi mencari uang, uangnya sudah ada di kelompok. Nanti panen kembalikan. Jadi Pak Nazar, ya, upaya pemerintah untuk meningkatkan
baik dari segi inovatif ya, peningkatan kreatif ya, dalam hal fasilitas-fasilitas yang telah disediakan pemerintah itu tidak sejalan ya, input dan outputnya. Iya, sebenarnya Dan ini kan yang penting ini. Iya, itu jangan sampai pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar, ya, tapi hasilnya belum maksimal. Karena ulah daripada SDM kita yang masih belum disiapkan. Belum disiapkan. Kalau mereka kan tahunya pakai habis. Pakai habis ya. Tapi sebenarnya kita kan banyak petugas yang bisa memotivasi bagaimana caranya mengelola keuangan ini. Kalau kita cerita bisnis kan ceritanya pengelolaan keuangan. Kita tidak pernah diajarkan tentang itu. Itu sebenarnya yang lemah itu. Nah, kalau ini bisa terjadi, nah barulah kita yang keduanya itu modal kan. Nah, pertanian kita sekarang ini ada istilah yang sebenarnya belum begitu populer. Ada istilah pertanian mall katanya. Artinya pertanian pasar. Jadi apa-apa beli di pasar. Pupuk beli, pestisida beli, bibit beli, semua beli. Sedangkan barang ini sebetulnya ada. Di daerahnya, di kampungnya, tinggal modal sedikit, dia ngejaga sendiri, diolahnya, bisa jadi. Dan itu organik. Ya. Nah, jadi bisa bikin kompos, pupuk cair. Kita sudah di tempat instansi belajar kita berikan contoh bagaimana membuat kompos yang sederhana, tapi itu bisa digunakan. Nah, jadi saya sudah contohkan di pekarangan itu tidak ada pakai pupuk kimia. Kita tapi berbuah semua dengan baik. Mungkin nanti channel Tuan bisa lihat ke sana sebagaimana usaha yang kita walaupun kecil, tapi ini menginspirasi. Nah, sebab organik ini harus dimulai dari yang seperti itu. Nah, kedepannya pertanian organik ini, produk-produk organik itu kalau halal dia ada sertifikat halal kan? Iya betul. Organik ada juga sertifikatnya. Harus punya sertifikat juga ya halal ya. Dan ini sangat membutuhkan concern pemerintah ini. Karena biaya sertifikat itu mahal ya. Jadi di beberapa daerah saya lihat itu pemerintah di tahap awal membantu sehingga mereka punya ini. Dan tentunya ini tidak hanya cukup membantu itu tadi SDM-nya itu tadi kita harus menyiapkan SDM fasilitator organik minimal. Jadi penyuluh-penyuluh kita mereka harusnya punya sertifikasi memfasilitasi organik tadi. Tapi saya menyambut baik tadi itu program yang dilaksanakan. Nah kalau itu di ujungnya kita di hilirnya dia pengolahannya nanti halal syariah, tapi dan sehat. Nah, dari awal dia diproduksi dengan yang baik juga, yang memang dia standar, artinya sumbernya baik, hasilnya baik, dan itu akan sehat. Sehat ya. Kita sekarang ini banyak makanan yang penyakit macam-macam yang instan tadi itu yang tak terjamin kesehatan anak-anak sehingga timbul sekarang macam-macam penyakit ya akibat tadi itu ya. Jadi dan itu kita tidak bisa salahkan karena mereka yang penting kan berisi perutnya. Nah, makanya ini memang lambat kami di grup WA ada grup WA kita 3G organik namanya Pak. Kita selalu berdiskusi bagaimana itu, bahkan kita ada memberikan penghargaan bagi kawan-kawan itu yang bisa namanya itu ada logonya kita kasih. Jadi kalau dia misalnya bisa menghasilkan produk tanpa bahan kimia, itu kita kasih penghargaan. Jadi dia namanya produknya sudah organik, kita kasih logo. Tapi kalau dia sudah bisa mampu pupuknya tidak organik, pestisidanya juga, nah itu kita kasih ada logonya juga, ada dia sudah organik tapi belum organik, baru kita kasih makanan sehat. Karena nanti selanjutnya kalau dia konsisten untuk melaksanakan tanpa pupuk buatan, tanpa pestisida kimia, kita akan usulkan ke dinas. Tapi ini belum berhasil, sudah berapa tahun kita belum ada kawan-kawan yang komit, yang selalu setia, karena memang ini memang harus kerjasama Pak. Karena kalau mereka sudah mau memproduksi seperti tadi program itu, harusnya ada yang membeli. Siapa yang membeli? Kalau di daerah Jawa, kabarnya itu produk organik itu bisa dibeli dengan harga 2 kali lipat. Oh itu Pak ya. Nah, jadi berbeda dengan dengan menggunakan bahan kimia sintesis ya? Beda, dia jauh ya. Di kita juga kalau dia organik, padahal organik tidak hidroponik kan tidak organik, tapi bisa di harga lebih mahal. Karena dia nampak bagus, padahal itu tidak organik dia kan. Nah artinya ini bahwa memang ini kita perlu kerja keras dan membantu petani sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan kepada petani itu kita merasa sudah membantu, tapi ternyata mereka makin tidak bisa mempertahankan pertanian dia.
Nah ini saya sangat setuju kalau seandainya kita lakukan perbaikan-perbaikan, terutama dalam pembinaan tadi itu. Pembinaan ya. Jadi petugas yang di tahap awal mengatakan bahwa petani itu memang mampu untuk melakukan organik, ya. baru dia dikasih bantuan empowering namanya kan, bagaimana dia bisa mengolahnya apa, itu kan sederhana tuh di pelatihan bisa dikerjakan. Bisa Pak. Tapi bagaimana dia supaya bertahan terus? Nah, itu ada orang yang bisa memotivasinya. Memotivasi ya. Nah itulah perlu pembinaan ya. Apakah itu penyuluh ya? Penyuluh. Dan penyuluhnya harus siap ya. Dengan SDM yang betul-betul mampu ya. Kita untuk membina petani. Kayaknya agak apa juga ya. Tapi kalau sagu kayaknya mereka mungkin sudah organik, cuman hanya itu tadi, kalau dia hasil organik dia harus ada verifikatornya. Harus ya. Siapa yang menyelidikinya dari awal, apa yang dilakukannya, dia menggunakan apa dan sebagainya. Itu saya bilang tadi, penyuluhnya harus mampu ya. Dia harus punya sertifikasi fasilitator organik namanya. Nah, itu ada pemerintah menyediakan sebenarnya. Di Jakarta ada ya. Ada lembaga sertifikasinya ada. Sertifikasi ya. Itu dikeluarkan oleh siapa Pak? Badan SDM, Departemen Pertanian. Departemen Pertanian ya. Memakai itu ya. Baik, Pak Nazar ya, Pak Bagarang. Juga berkaitan tentang tadi Pak, bahan-bahan yang pertanian ini tidak terkontaminasi oleh menggunakan pupuk-pupuk kimia yang sensitif tadi ya. Sintetis ya, yang sangat menimbulkan sumber penyakit ya. Nah, itu untuk menjaga keseimbangan terhadap pengadaan pupuk kimia ini dengan organik Pak. Sebab ada juga berpikir masyarakat ini kan mau apa? Mau cepat aja. Cepat saja kan, mau hasilnya besar gitu. Ya ini memang sebenarnya perlu usaha yang keras lah, dan kita sudah ada coba dengan menggunakan bahan-bahan alami itu kan. Nah, memang kalau petani inginnya sih seperti itu, cepat dan dia ragu. Jadi kalau misalnya ini saya rubah, nanti ini takut hasilnya betul kan? Betul ya. Nah, kalau mau kita sebenarnya dibuatlah program untuk mensubsidi dia ini, supaya dia jangan takut. Nah, kalau misalnya tidak bisa seluruhnya, mungkin ada secara bertahap di daerah mana yang memulainya. Kalau kami di grup di komunitas kami itu dimulai minimal pekarangan. Pekarangan rumah tangga ya. Pekarangan rumah itu nanam cabai, nanam apa dan sebagainya. Kalau bisa jangan usah pakai pupuk buatan, tidak usah pakai kimia. Nah, dia menggunakan dari sisa dapur apa dan sebagainya itu. Ada, kita kasih teknologinya. Ada namanya membuat pupuk cair dengan ember tumpuk namanya. Ada ember 2 buah ditumpuk apa dan sebagainya. Ya begini Pak Nazar, kadang-kadang ditanya dari segi teori kan betul Pak ya. Masalah kan teori banyak Pak. Cuma segi prakteknya kadang-kadang kan itu kan sering pemerintah daerah menghimbau kan, apalagi Pak Samsul pernah mengatakan dimanfaatkan lahan rumah tangga kan untuk tanaman-tanaman yang memiliki manfaat lah ya, terutama dalam hal kebutuhan rumah tangga lah, seperti dapur lah ya. Tapi umumnya ibu-ibu kita kan lebih senang juga belanja kan di pasar gitu daripada mengolah sendiri gitu. Itu tadi Pak, makanya proses awal dari pemberdayaan itu. Pemberdayaan itu Pak ya. Jadi tidak hanya kita penguatan dia, bagaimana dia mau diberi uang, diberi pot, yang sudah bikin. Tapi yang paling penting bagaimana kita meyakinkan masyarakat itu bahwa dengan adanya tanaman di rumahnya minimal dia tidak beli dan sehat. Nah, itu kan. Nah ini memang tidak mudah, perlu upaya lah. Apalagi sekarang kan segalanya di pasar ada walaupun mahal. Nah kalau tak bisa beli 2 dia beli 1 apa sebagainya itu ya. Nah tapi sebagai orang yang concern dan berani organik, kita harus ya berupaya lah. Nah ini perlu kita ingatkan sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Tapi memang di sini harus kerja sama semua pihak lah ya. Karena kadang-kadang dari dinas, saya kan pegawai negeri juga, pensiun situ kan. Jadi ada bantuan-bantuan itu harus diberikan, ada bentuknya. Apakah dia bertahan sampai lama atau tidak, itu tidak dalam pemeriksaan nanti dia kena. Kalau misalnya menunda saja kan tidak boleh. Padahal di pertanian itu sangat tergantung kepada waktu. Kalau katanya sekarang belum bisa dipupuk, jangan dipupuk. Kalau belum bisa ditanam, jangan ditanam. Sementara bantuannya sudah harus masuk. Nah ini
ini memang sudah lama mungkin didiskusikan bagaimana caranya bantuan-bantuan itu bisa tepat, Benar. terutama pertanian. Ya. Kalau di bangunan oke-oke saja kan. Kasih duit sekarang pakai. Pakai itu ya. Kadang-kadang bisa juga ini ditangguhkan dulu, dialihkan ke lain ya. Ini juga mode-mode itu sudah sering oleh pemimpin kita ya, tapi yang tidak konsisten lah dengan apa yang telah diprogramkan Pak ya. Dan baik Pak Margondang, mungkin ini terakhir Pak ya. Sebetulnya pemerintah daerah Provinsi Riau ini ya, semenjak Pak Samsua jadi gubernur, beliau sangat konsen dalam hal menyangkut masalah peningkatan pertanian itu. Memang sudah dilakukan ini semua sekali ya, terutama dinas yang terkait ya, dinas pertanian dan tanaman pangan dan sebagainya itu. Dan nampak saya sudah ada semangat dan bangkit petani-petani kita di desa-desa itu Pak. Mungkin kelemahan selama ini yang obvious itu adanya pembinaan secara kontinuitas Pak ya, dan penyuluhan yang cukup andal ya dalam memberikan pemahaman mereka sehingga mereka tidak merasa putus asa ya, dan bisa berjalan sebagaimana diharapkan itu Pak. Nah mungkin terakhir stressing Pak Nazar, ke depan ini apa yang harus dilakukan Pak untuk meningkatkan tadi agar pertanian organik ini mempunyai suatu prospek yang sangat positif, apalagi ini kepentingan global Pak ya, bukan hanya kebutuhan dalam negeri, juga kebutuhan luar negeri. Karena luar negeri Pak saya membutuhkan ini. Betul Pak. Ya, silakan Pak. Baik, tapi saya kembali ke tadi Pak. Bagaimanapun upaya pemberdayaan itu memang penting. Tapi pemberdayaan yang komplit. Jadi kita jangan sampai bosan untuk memotivasi petani. Karena di sana kuncinya. Tidak adalah gunanya kita memberikan penguatan, pelatihan, bantuan dan sebagainya kalau mereka tidak diberi motivasi itu. Nah, di situ sangat penting. Nah, di mana titik kuncinya? Para pendampingnya ini, karena sekarang kan banyak pendamping, bisa ada dari pemerintah, dari swasta. Jadi kuncinya pendampingan kepada masyarakat itu. Dulu pernah kita dengar ada dari pemerintah hadir. Pemerintah hadir. Oh, pemerintah hadir. Kan ada dulu kan? Ya, betul. Tapi sampai sekarang belum kita rasakan. Mereka itu membimbing. Kalau katakan Bapak tadi di pekarangan dia disuruh menanam, tapi ternyata masih kosong juga karena tidak ada yang mendampinginya. Ya. Untuk tanaman itu Pak, khusus kita lihat usaha yang lain tidak ada pendampingnya Pak. Perdagangan tidak ada pendampingnya kan. Tidak ada warung-warung didampingi. Tapi kalau penyuluh semua ada penyuluhnya kan. Satu desa satu orang untuk mendampingi. Dan mereka itu harusnya dia menanyakan kalau tidak ada tanaman di rumah, kok tidak ada tanamannya Pak. Nah itu yang membuat. Jadi saya menyarankan kalau bisa dihidupkan kembali ini. Tenaga-tenaga pendamping kita, itu namanya penyuluh, fasilitator apalah namanya. Dan ini juga kolaborasi Pak dengan pemerintah desa. Ya itu otomatis tuh Pak kalau bisa. Pemerintah desa kan, RT RW itu ya. Apalagi kan sekarang gini Pak, adanya sekarang kan program Pak Samsua kan BUMDes Pak, bantuan desa. Itu kan dana itu kan bisa dimanfaatkan juga. Bisa ya. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak Nazaruddin Margolang. Margondang ya. Margolang. Wah, ini nama Margolang ini kadang-kadang kan agak sulit juga nyebutnya Pak Nazar ya. Baik, terima kasih Pak Nazar ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Demikianlah tuan-tuan dan puan sekalian, kami telah berbincang dengan Pak Nazaruddin Margolang, dan beliau sudah banyak memberikan edukasi, pendidikan, dan perlunya ada langkah-langkah konkret ke depan untuk meningkatkan pertanian kita, bagaimana mempergunakan pupuk organik yang lebih terjamin baik dari segi peningkatan produksi maupun dari segi keamanan dan lingkungan, apalagi ditinjau dari segi kesihatan. Dan ini sangat digalakkan sekarang supaya untuk menghindari penyakit-penyakit yang berbahaya dalam perkembangan dunia zaman sekarang ini. Terima kasih, jangan lupa ini di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.